11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. Ya, 11 tahun Sonora FM Semarang Begin Again, sahabat Sonora. Siang hari ini di jam 1 sampai nanti ya sekitar 30 menit depan kita akan ngobrol-ngobrol. Nih saya sudah tergabung di Instagram Live. Kalau misalnya Anda pengen langsung bergabung bisa langsung di @sonora_Semarang. Saya sudah live siang hari ini bersama dengan PLT Kepala BLU Trans Semarang Bapak Hendrik Setiawan. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang Mbak Grace, selamat siang juga sahabat Sonora dimanapun berada. Iya, siang hari ini nih sahabat Sonora kita bakal ngobrolin seputar transportasi publik di Kota Semarang, khususnya di BRT Trans Semarang nih Pak. Di masa atau di masa pandemi ini sama di era kita menuju masa adaptasi atau new normal. Nah, sebelumnya nih Pak Hendrik, kalau saya boleh tahu sekarang Pak Hendrik sedang disibukkan dengan kegiatan apa Pak? Masih seperti biasa Mbak, sehari-hari kita di sini nggak ada WFH-WFO-nan karena kita harus setiap hari harus ada pelayanan gitu Mbak. Oke. Terus untuk Trans Semarang sendiri salah satu yang terdampak juga COVID musibah ini, saya rasa semua sektor juga terdampak ya Mbak, ya, termasuk Sonora juga. Betul Pak, betul. Oke. Untuk di Trans Semarang sendiri, alhamdulillah sampai saat ini masih setia dengan pengguna Trans Semarang, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti kalau untuk BRT Trans Semarang sendiri selama masa pandemi ini, apakah ada perubahan baik itu di pola kerja internalnya maupun di armadanya yang beroperasi sih, Pak? Selama kurang lebih 4-5 bulan ini? Betul sekali, Mbak. Untuk di awal-awal bulan masa pandemi ini, kita ada pengurangan jam layanan, juga pengurangan trip layanan armada. Di masa-masa awal juga terjadi di Semarang ada PKM ya Mbak ya, sampai betul. ada kebijakan PKM. Kita membuat jarak di jam-jam sibuk, terutama pagi sama sore, kita interval antar armada kita padatkan. Setelah itu agak siang kita longgarkan, kembali padatkan lagi setelah jam-jam pulang kerja Mbak. Selain itu kita ada edaran juga dari Kemenhub, yaitu Permenhub nomor 18 tahun 2020 yang mengatur tentang jumlah penumpang yang ada di armada. Jadi di situ kita membuat kebijakan dengan mengurangi kursi yang ada di armada sama untuk handle pegangan penumpang. Kurang lebih untuk kapasitas penumpang 50%, kemudian disusul lagi Permenhub nomor 41 tahun 2020 yang menghapus jumlah kapasitas tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi meskipun tidak 50%, tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu physical distancing, kemudian penggunaan masker, yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk armada. Selain itu juga kita di beberapa titik halte kita sediakan dengan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, Mbak. Selain memperhatikan penumpang, kita juga memperhatikan karyawan kita yang kurang lebih ada 1.200-an. Kita 2 minggu sekali kita kita pemberian multivitamin dan susu. Oke, baik. Selain itu juga penyemprotan disinfektan di halte dan di kantor kami, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti selama pandemi kemarin ada berapa rute atau berapa armada yang dikurangi nih, Pak? Maksudnya dalam artian jumlah armadanya ya? Untuk jumlah armada sendiri kita masih tetap Mbak, tidak ada pengurangan, cuma pengurangan ritase. Jadi yang biasanya satu armada bisa menempuh 8 kali perjalanan PP itu
Jadi di jam-jam sibuk kita kita padatkan jamnya, di jam-jam siang agak longgar, kita perlebar jarak antar armadanya, Mbak. Oke, baik, baik. Itu berarti selama masa pembatasan atau PKM kemarin ya, Pak ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai masuk ke masa adaptasi atau bisa dibilang new normal seperti itu. Kalau dari BRT Trans Semarang sendiri, apakah memang masih menerapkan kebijakan yang sama atau ada penambahan atau justru pengurangan untuk kebijakan nih, Pak? Untuk di saat new normal ini ya, Pak ya, kita sudah waktu beroperasinya Trans Semarang sudah mulai kembali normal 17.45, terus untuk tritasenya juga ada yang sudah kembali normal sesuai dengan koridor yang dilalui, Pak. Oke, nah untuk protokol kesehatan sendiri Pak, untuk di BRT Trans Semarang, apakah di dalam armadanya juga masih sama diterapkan? Karena saya kemarin saya sempat naik nih Pak, yang jurusan ini dari Pemuda ke Ungaran kan, saya nyoba buat naik lagi gitu. Memang di dalam armadanya masih ini ya, masih kursinya masih dijarakin satu-satu ya, jadi yang biasanya rapat itu memang diambil satu-satu gitu ya Pak ya? Ya, sama pegangannya juga kita ambil separuhnya. Memang untuk physical distancing masih kita terapkan, Mbak, tapi anggap yang di darat maupun di armada, kalau di darat kan rata-rata 1 meter ya jarak physical distancing. Jadi belum bisa kami terapkan karena dengan 1 meter nanti yang ada penumpang mungkin ada 10, cuma bisa 10 gitu. Benar-benar Pak, betul Pak. Tapi untuk Oke, baik. Nah, kebijakan yang diterapkan di shelter, di setiap shelter BRT gitu, apakah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian cek suhu tubuh, atau ada beberapa kebijakan yang lain yang diterapkan? Oh ya, untuk di titik shelter dan titik keberangkatan, kita sudah ada pengecekan suhu tubuh, terus ada tempat cuci tangan, terus ada hand sanitizer. Untuk tempat cuci tangan sendiri kita bertahap ya Mbak, untuk pemasangannya di beberapa titik halte lagi dan titik keberangkatan. Terus untuk saat ini juga alhamdulillah kita sudah menggunakan transaksi non tunai dari beberapa perbankan juga, kayak Brisi, Tapcash, terus di Link aja, terus GoPay, OVO, dan ini juga sedang menjajaki dengan Shopify, Pak. Jadi selain kita menggunakan kartu Trans Semarang, kita juga menggunakan beberapa pilihan cashless tersebut. Oke, nah lumayan nih yang pakai Shopify, yang pakai GoPay kan kalau misalnya lagi ada saldo bisa pakai pay later ya Pak ya. Jadi bayar sekarang, pakai pay later dulu, nanti dilunasinya baru bulan depan itu tetap bisa naik BRT Trans Semarang. Nah, Pak, ini saya sudah ada beberapa yang bertanya di 081125989989. Nanti kalau misalnya sahabat Sonora pengen nanya juga, bisa di kolom komentar ya di live Instagram kami di @sonora_semarang. Saya baca dulu ya Pak. Yang pertama, ini ada dari Rizky di Tembalang. Siang, Pak Hendrik, saya mau tanya dong, kalau untuk naik BRT menggunakan kartu BRT, ini apakah ada masa berlakunya? Terus kalau mau isi ulang gimana Pak? Untuk kartu BRT-nya Trans Semarang itu Pak? Untuk masa berlakunya tidak ada sih Mbak. Kalau untuk isi ulang bisa di halte-halte transit yang tersedia petugasnya Mbak. Oke. Jadi bisa langsung ke petugas aja ya Pak di halte-haltenya ya? Ya, betul. Dan itu nggak ada maksudnya nggak ada satu kartu itu bisa digunakan selamanya, nggak ada masa berlaku expirednya seperti itu ya? Untuk sementara belum ada Mbak, selama chipnya tidak ada masalah ya. Oke. Berarti punya saya aman Pak, soalnya punya saya udah berapa bulan nggak dipakai, saya takutnya kadaluarsa, ternyata masih bisa. Kemarin saya coba masih bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan ada dari Raihan. Pak Hendrik, kalau semisal nggak bawa pembayaran cashless, masih bisa bayar tunai nggak? Dan apakah tarifnya masih sama?
Untuk tarif sendiri masih sama ya Mbak ya. Untuk Hmm. pelajar, veteran, lansia, pemegang kartu Indonesia Anak itu Hmm. 1.000, untuk umum 3.500. Untuk tidak membawa dengan pembayaran tersebut, kita masih kita layani, petugas kita juga masih bisa melayani. Oke, berarti untuk cash masih 3.500 masih bisa ya Pak ya, pembayaran Masih. cash atau tunai ya? Masih bisa. Betul, Baik. Ini ada yang berkomentar nih Pak di Instagram, ada Boy SW9. Ada beberapa bis atau ada beberapa armada yang belum ada hand sanitizer-nya katanya Pak. ya betul Mbak. Untuk di dalam armada sendiri sudah kita kurangi karena perilaku eh, masyarakat kita sih masih belum bisa ikut menjaga sih Mbak. Dulu pernah Mm-mm. kita apa namanya, kita kasih di beberapa koridor, ternyata belum ada seminggu sudah hilang, sudah rusak gitu Mbak. Ya, ya itu kembali sebenarnya dari pihak PRT Transmara sudah menyediakan ya, tapi ternyata antusias masyarakat ini belum terlalu mendukung gitu ya, jadi justru malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau untuk di halte-haltenya nih ya, sahabat Sonora dan juga mungkin yang sedang ikut di live Instagram, kalau untuk di halte-haltenya sudah disediakan tempat cuci tangan, jadi bisa ketika datang atau turun dari bis gitu ya, ini bisa langsung cuci tangan di situ. Betul ya Pak Hendrik ya? Betul, betul. Dan di saat new normal ini kita dihimbau Mm-mm, juga untuk jaga diri, membawa masker, mm-mm, tempat diri, terus hand mm-mm, sanitizer diri kayak gitu sih, Mbak. mm-mm, mm-mm. Jadi Oke, baik. Mm-mm. tidak dengan menjaga diri sendiri, tidak tergantung dengan lingkungan sekitar. Ya Pak, ya kalau ada, kalau enggak kan kita juga susah sendiri nanti, Mbak. Betul, 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 betul. Oke. Baik, ini ada dari 9840, ada Yesaya David Lim. Siang Pak Hendrik. Beberapa hari lalu saya lihat di Instagramnya Trans Semarang, di bus koridor 1 itu ada announcernya. Sekarang announcernya kemana ya Pak? Mungkin bisa dimanfaatkan ulang untuk mencegah droplet, apalagi saat-saat ini lagi corona. Oh iya, saya baru tahu loh. Di mana itu ya, Pak? Di koridor bis koridor 1 katanya Pak. Ya, Mungkin itu di bis dalam koridor bis. 1. Oh, Iya, di dalam. heeh. Mungkin dari petugas kita yang announcer sendiri ya Mbak ya. Setiap Mm-mm, mm-mm. kita bekali juga untuk selalu mengingatkan penumpang untuk selalu jaga jarak, bawa masker, Mm-mm. juga untuk bangku-bangku prioritas kita selalu bekali tersebut untuk disampaikan kepada penumpang sih Mbak. Oke, oke baik. Jadi cukup jelas ya. Dan kalau di haltenya sendiri itu Pak, apakah juga ada yang seperti itu? Adakah orang yang mensoundingkan atau mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, jaga jarak seperti itu? Ada juga nggak sih Pak kalau di halte? Kalau di halte besar kita ada petugasnya sih Mbak. Kalau tapi untuk halte Mm-mm. kecil yang tidak ada petugas, yang mungkin tidak ada Mbak. Ada beberapa titik halte kita tidak ada petugasnya. Oke, oke baik. Selanjutnya ini ada dari sebentar. Oke, 4806 ini tapi nggak ada namanya. Pak Hendrik, saya warga baru nih di Semarang. Boleh nggak ya dijelaskan untuk BRT Trans Semarang ada berapa koridor, kemudian melayani jurusan mana saja? Ini ada orang baru Pak di Semarang. Belum hafal koridornya. Dari 4806 tadi ya Mbak ya. Mm, mm, mm. Nah, untuk Trans Semarang sendiri ada 8 koridor itu yang menggunakan bus, terus juga 3 feeder yang menggunakan armada mikrobus. Di sini kebanyakan kita menggunakan semacam sebut merek nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, santai aja. Itu long elf Mbak. Terus Mm, mm, untuk mm. jadi kita koridor 1 ada terminal Mangkang, terminal Penggaron, Oke. koridor 2 kita ada terminal Terboyo dan Sisemut, koridor 3 kita ada di Pelabuhan Tanjung Mas, Jatingaleh, terus koridor 4 kita Tawang, Tangkiran, koridor 5 di Meteseh PRPP, di
itu yang masuk bandara Mbak, koridor 5, terus koridor Oke. 6 ada Undip Unes, koridor 7 di Genuk Balai Kota, koridor 8 Cangkiran Simpang 5. Terus untuk feeder sendiri Bangetayu Kaligawe, koridor feeder 2 feeder 1 maaf, feeder 1 pengalian arteri Yosudarso, feeder 2 Kayu Kaligawe, dan feeder 4 yang terbaru baru launching bulan Juni kemarin UNES BSB Mbak. Oke, baik, itu ya. Jadi ada seperti itu ya Bapak tadi yang sudah, saya nggak tahu nih apakah Bapak atau Ibu yang bertanya. Untuk rutenya sendiri ya Oh ya, rutenya. di peta di IG kami ada, kita ada apa namanya, upload peta tersebut. Oke, baik, baik. Nah, ini ada yang di Instagram juga ya Pak, bertanya, bukan bertanya sih, ini memberikan saran gitu ya. Ada AA Setianto. Ini mohon untuk semua armada BRT, kan udah baru semua nih bisnya. Ada fasilitas running text dan halte voice-nya di dalam bus, minta tolong untuk diaktifkan. Jangan cuman buat, katanya sih untuk apa namanya, nyetel musik aja gitu Pak. Tapi kalau setahu saya udah di ini ya Pak, udah diaktifin semua ya. Ya terima kasih sarannya. Untuk apa namanya, untuk apa tadi untuk announcer emang mungkin berkala, tapi untuk musiknya emang kita untuk menghibur penumpang yang sedang di perjalanan mungkin saat lelah atau apa, Betul. itu biar tidak terganggu dengan suara-suara petugas kita gitu. Kan kadang Betul. ada suaranya bagus, mungkin ada yang kayak suara saya sih kurang. Aduh, tapi kemarin saya waktu naik yang koridor apa Terboyosi Semut itu, Pak, lagunya enak loh. Maksudnya buat nemenin di jalan tuh enak gitu. Jadi kita juga di dalam nggak bete, nggak cuma diem aja. Itu bagus sih, maksudnya buat menemani perjalanan juga. Nah, terus lanjut lagi ada dari Rizky gitu ya. Pak, mohon maaf, untuk feeder apakah masih beroperasi? Dan saya sempat baca nih, untuk koridor yang menuju atau dari bandara katanya belum dibuka ya. Untuk feeder sama yang koridor ke bandara Pak katanya. Untuk feeder saat ini masih tetap beroperasi karena kita untuk tetap melayani masyarakat. Untuk bandara sendiri, bandara malam memang kita belum operasikan. Oke. Protokol yang di bandara masih apa namanya, jumlah penerbangan yang masih terbatas. Oke, baik. Jadi memang karena jumlah penerbangannya juga masih terbatas, makanya untuk armada yang koridor bandara ini memang juga dibatasi ya, Pak ya. Bahkan Kalau yang mungkin belum bandara beroperasi ya. tetap masuk, tapi untuk bandara malam masih memang belum beroperasi. Oke, yang bandara malam belum operasi. Cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya ini ada dari Rini. BRT Trans Semarang sebenarnya jarak atau interval per armada berapa menit sih? Kok kayaknya ini yang menuju Ungaran, mungkin yang koridor si Semut ya Pak ya, yang menuju Ungaran ini selalu jarang bisnya dan sekalinya ada pasti penuh terus. Saya juga ngalamin nih Pak kemarin. Iya, untuk di jam-jam sibuk kita rata-rata 5 menit maksimal, terus untuk di jam longgar kita sampai 10 menit sampai 15 menit Pak untuk saat ini. Oke. Dan juga di jalur arah ke atas kan itu juga padat Mbak. Itu kemungkinan yang agak lama, yang bikin agak lama mungkin kemungkinan salah satunya penyebabnya kemacetan juga. Terus memang untuk di koridor 2 sama koridor 1 dan 5 itu koridor gemuk. Jadi penumpangnya rata-rata penuh di dalam armada. Yang ini kita mengadakan kajian juga nantinya untuk perubahan kebutuhan jumlah armada sehingga bisa memenuhi penumpang yang melalui koridor tersebut. Oke, baik. Jadi cukup jelas ya menjawab karena memang sebenarnya kalau saya lihat juga ya Pak, baik itu jam berangkat kantor atau mungkin jam pulang kantor memang yang koridor 2 ya, Terboyosi Semut ya, benar ya Pak ya? Itu memang selalu penuh ya karena mungkin demand-nya atau permintaannya orang-orang
memang lebih memilih untuk menggunakan BRT Trans Semarang seperti itu ya. Terus ini ada yang berkomentar Pak di Instagram, ada I Hendarto. Ada Irwan ya. Saya akui nih sekarang armada BRT Trans Semarang sudah banyak yang peremajaan. Tingkatkan terus pelayanannya seperti itu. Mas Irwan, tapi begitu juga kita butuh saran dan masukan dari para pengguna jasa agar kita bisa semakin maju dan terus berbenah sesuai dengan slogan Betul. kita. Yang dibutuhkan saran ya Pak ya. Saran sama hujatan itu beda. Jadi netizen mohon dibedakan ya. Antara saran dan hujatan itu dua hal yang berbeda. Jadi untuk BRT Trans Semarang sendiri sangat terbuka ya, sangat open untuk menerima saran ya Pak ya. Saran dan kritik yang bersifatnya membangun sangat kita butuhkan untuk kemajuan Trans Semarang. Oke, baik. Selanjutnya kita masih ada sih. Ini ada Bella. Pak, ini saya mau bacain, tapi mungkin bisa disampaikan ke orang yang bersangkutan ya. Pak, saya kemarin naik BRT sore-sore, sekitar jam 5 sore. Itu ada petugas BRT-nya satu yang namanya Mas Rehan. Saya mau titip salam, Pak. Buat petugas BRT yang namanya Mas Rehan, orangnya tinggi, besar, tapi sayang pakai masker gitu. Aduh, ada aja. Ada ya, Pak ya? Memang ada ya, Pak ya? Aduh, gak hafal Mbak, 1.200. Tapi nanti saya sampaikan di koridor berapa kemarin Mbak Bila? Waduh, ini nggak ada ini Pak, nggak ada keterangannya koridor berapa. Pokoknya intinya tuh hari kemarin sekitar jam 5 sore. Di koridor berapa dong? Dikasih tahu dong ya. Kan Pak Hendrik harus mencari Mas Rehan ini di antara 1.200 karyawan BRT gitu. Rehan sama Pak Hendrik dulu juga nggak apa-apa dulu. Boleh Pak ya. Jadi salamnya ini disampaikan ke Pak Hendrik. Oh, ini Pak, bentar ada balasan lagi. Kalau nggak salah koridor 1 atau koridor 2 itu di sekitaran hari Senin. Oh, koridor 1 atau 2 sekitar hari Senin itu Pak, lengkap Pak. Aduh, ini sempet ya. Mas Rehan, oke nanti kita untuk di PAP untuk tanggung jawab pada Mbak Bila. Iya tuh, aduh ada aja. Oh berarti boleh ya Pak, nanti kalau saya misal naik BRT terus ada yang mungkin mas-masnya yang menarik itu, saya titip salamnya ke Pak Hendrik dulu ya Pak ya. Masnya kalau menarik apanya Mbak? Tasnya atau tangannya itu Mbak? Menarik hati ya Pak, siapa tahu ya kan. Tapi boleh. Tapi ini ya, apa namanya? Untuk semua petugas pun sekarang diwajibkan memakai masker juga ya Pak ya, termasuk supir juga ya untuk BRT Trans Semarang ya. Betul Mbak. Kita menyuruh penumpang memakai masker tapi kita sendiri tidak memakai, kan nanti bisa dikomplain sama penumpang gitu. Malah yang suruh turun kita yang sopirnya. Betul. Nah, Pak Hendrik, ini sebenarnya seru ya obrolan kita siang hari ini, masih banyak pertanyaan, cuman sayangnya memang waktunya terbatas gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Hendrik sendiri ataupun dari BRT Trans Semarang nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang, terkait dengan penggunaan transportasi umum di Kota Semarang nih Pak? Saya berpesan untuk teman-teman pengguna Trans Semarang untuk selalu menjaga diri, juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, sehingga pandemi yang saat ini berlangsung bisa segera hilang gitu Mbak. Oke, baik. Untuk himbauannya kepada masyarakat yang ingin menggunakan BRT Trans Semarang, Pak? Himbauannya apa ya, Mbak? Mungkin pakai masker gitu aja Mbak, sama aturan-aturan yang ada di dalam armada, sehingga semua pengguna jasa nyaman Mbak. Betul ya. Yang pasti sih kalau misalnya pas lagi antri mau masuk bis ya jangan dorong-dorongan gitu ya Pak ya. Karena saya masih sering nemuin tuh kayak gitu tuh. Betul Mbak.
Itu tuh betul tuh. Oke baik. Nah, Pak Hendrik, ini kan karena bertepatan juga dengan ulang tahun Sonora Semarang yang ke-11 tahun. Boleh dong Pak dikasih wish-nya atau mungkin doa-doanya dari Pak Hendrik dan juga teman-teman BRT Trans Semarang untuk Sonora Semarang, Pak? Oh ya, untuk Sonora Semarang, selamat ulang tahun yang ke-11, Mhm. semoga selalu jaya di darat, laut, udara, dan juga di Trans Semarang, Mbak. Amin. Amin, Semoga amin, amin. bertambahnya umur ini, Sonora dapat memperlebar sayapnya di bidang-bidang yang lainnya, Mbak. Misalnya TV ya, Mbak. Betul. Mm-mm. Nah, itu juga Boleh Mbak loh, Grace Pak. nanti bisa main-main ke Trans Semarang Wah, untuk melihat yang kantor-kantor kami dan juga Mas Rehan tadi yang mungkin yang di Mbak itu. Grace. Mas Untuk Rehan tuh sama. Mm-mm. Sonora Semarang, selamat ulang tahun. Let's begin again. Yes, thank you Pak Hendrik Setiawan untuk hari ini. Pak ya, terima kasih juga. Salam buat teman-teman di BRT Trans Semarang. Saya salah satu pengguna setia dari SMA, Pak, by the way. Oh, gitu. Dari Terima SMA. Sampai sekarang masih menjadi transportasi andalan. Terima kasih ya Pak ya. Salam buat teman-teman. Semoga nanti next time Sonora Semarang bareng sama BRT Trans Semarang juga bisa menjalin kerjasama lagi. Mungkin nanti kita live bareng lagi gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Hendrik. Dan Sonora, sahabat Sonora. Yes, terima kasih. Selamat siang Pak. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.